si ibu di sana. Coba ini aku makin lama makin kenceng ya ngedengar suara gamelannya dari luar sana. Di mana? Kita pindah keluar kali ya, Nat. Suara lantunan gamelan yang didengar Frisly menuntun kami ke sebuah lokasi di mana terdapat sebuah kolam. Nah, permisi. Permisi. Oh, Kenapa? dengar nggak suara cekikikan? Ada yang ketawa. Kayak ada suara banget. perempuan ya? Iya, ada perempuan yang ketawa di sebelah kanan. Siapapun kalian yang ada di sekitar sini, kita tidak ingin mengganggu tempat kalian, tapi kami hanya ingin sedikit bercerita tentang tempat yang sekarang sudah menjadi tempat kalian. Di mana sosoknya, Pris? Siapapun yang ada di sini, kalau ada dari kalian yang mau komunikasi, Aku dengar suara itu. Aku dengar suara itu. Aku dengar suara itu. Assalamualaikum. Ki, Wi, Kiai, Wisesa. Betul itu nama kamu? Dia cuma bercerita kalau dulunya makam dia di antara 4 makam lainnya, artinya ada 5 makam. 3 sudah tidak diurusi lagi. Makam dia masih menjadi makam yang lumayan sering ada yang datang untuk menjenguk atau berdoa. Betul? Tidak jauh dari sini, Nat, ada makam yang mungkin bisa kita bilang itu adalah makam keramat. Belakang kamu, belakang kamu. Gangguan mulai kami rasakan dari arah belakang. Permisi. Saat Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok yang menghuni kolam. Kita dikepung ya? Iya, kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena aku takut aja kamu ngeliat situ kayak kamu sibuk ngeliat sosok dari berbagai tempat gitu. Lantas, sosok seperti apakah yang akan menyambut kedatangan kami? Dan apakah sosok tersebut yang ikut serta kerap mengganggu semasa Tidak studio hanya aktif? mitos Akan gangguan-gangguan gaib yang kerap dialami semasa studio alam aktif dengan berbagai produksi. Tapi jauh saat proses pembuatan studio alam pun fenomena gangguan gaib sudah dirasakan, bahkan sudah menelan korban jiwa yang sedikit disembunyikan kebenarannya. Tuh gedung itu tuh yang baru naik genteng roboh. Iya, nimpa orang meninggal tuh orangnya, 1 orang. Ketemu jam 8 pagi, itu temennya sampai nangis nyari itu. Peristiwa naas tersebut seolah membuat rasa penasaran kami semakin menjadi akan misteri yang melatar belakangi mitos yang ada, hingga penelusuran kami lanjutkan ke sisi lain studio yang terdapat banyak patung. Kiai Wisesa, Kiai dengan postur yang agak membungkuk, laki-laki usianya 70 tahun lebih, mempunyai jenggot yang panjang, memakai sorban. Beliau adalah sosok yang sangat positif, menjaga daerah sini, dan dia mempunyai 2 penjaga yang biasanya itu menjaga di depan pintu masuk. Sosok yang tadi bukan Pris, yang kamu sempat mention di awal, yang sosoknya setengah manusia Dan setengah bawahnya lagi setengah hewan. hewan. Itu. Iya. Tapi sorry, aku masih penasaran banget. Kamu tadi nawarin aku untuk ngerasain energi dia. Iya. Aku sebetulnya penasaran, tapi aku takut ini nggak aman sebetulnya. Aku bisa jamin kalau sosok yang satu ini bisa kita katakan sosok yang sangat positif, baik, dan gak mungkin ada efek apa-apa ke kamu. Tapi kamu mungkin bisa ngerasain perbedaan suhu. Dan mungkin kalau emang kamu lagi sensitif dan peka sinyalnya sama dia, beliau akan menunjukkan ada sesuatu yang bisa kamu pegang. Mau coba? Bentar ya. Nyaman. Enggak, itu aku kaget.
Enggak. Aman. Assalamualaikum. Permisi. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, Nat. Kamu bisa gerakin kemanapun yang kamu mau. Karena itu intuisi untuk kamu sentuh dia. Oke. Sambil aku tetap di sini. Ke bawah ya? Iya. Ngarahin ke bawah kan? Heeh. Ke Kadang bawah aku kan? nggak gerakin tapi aku ngerasa. Ada yang denger nggak? Mulai ada musik-musik lagi. Tapi kok Ada tangan aku musik kayak- lagi. Ini aku lagi nyentuh bagian apa ya, Fris? Aku ngerasa Apa yang kamu rasain? panas tapi hanya di bagian telapak Iya. tangan aja, Fris. Tanpa kamu sadarin, tadi tuh kamu kayak menapakkan tangan kamu dan tangannya beliau. Kasih tahu aku kalau misalnya sakit ya. Tapi ini panas banget, Nat, panas banget. Di bagian sini doang, maksudnya panasnya nggak menyeluruh, hanya di bagian bener-bener di telapaknya doang. Yang menariknya, musik yang dari tadi Frisly denger, Iya. di zaman dulu itu merupakan pertunjukan untuk menyambut tamu. Apa artinya juga ada yang akan datang? Atau mungkin kita yang akan datang. Datang ke dia. Iya. Oke. Pelan, permisi. 1, 2, 3, 4. Tunggu deh, Nat. Dengar? Gak tahu ya dari tadi, ternyata perbedaan ketika kita coba untuk telusurin tempat ini di sore hari dan malam, mereka jauh lebih menunjukkan fisik aslinya tuh malam. Kenapa? Karena mereka ngerasa memang ya ini jamnya, ini waktunya, dan ini saatnya mereka menunjukkan kekuasaannya mereka. Dan mereka lebih kuat di malam hari, Fris. Ya. Ini kalau diperhatiin, patung-patung di sini semuanya nggak ada yang sempurna. Iya. Terutama bagian mukanya yang aku lihat di sini. Iya, kalau patung yang di situ orang pada bilang katanya, Pak, ini patung ini sial nih katanya. Emang kenapa? Suka ada hantunya katanya keluar dari sini kayak gitu. Perempuan-perempuan di sini aku nggak tahu ya, mereka tuh ngarahin aku ke satu sosok yang aku yakin itu pasti yang paling kuat atau dominan di sini. Tapi sosoknya itu tidak mau tersebutkan dulu namanya, karena dari tadi aku coba untuk ngorek lagi, aku juga minta yang lainnya untuk korek. Lagi-lagi namanya tuh nggak keluar. Kayak kamu tau nggak sih, ada sosok perempuan yang berusaha untuk ngomong tapi nggak keluar, Tapi nggak keluar. nggak keluar. Dan dia selalu berputar-putar di sekitar kita Dia dari tadi ngikutin kita. dari awal tadi. Bahkan sepertinya sosok itu juga yang sempat menyuruh sosok kerdil seperti anak kecil. Itu tuh kalau dia lari tuh kayak cepet, nggak akan bisa dikejar. Jadi mungkin banyak warga yang ngeliat tuh kayak binatang lari dikejar atau disenter tuh nggak ada. Karena memang manusia kerdil itu yang sengaja untuk mengganggu gitu. Kayak paling usil. suruhannya juga ya? Betul. Tapi kadang-kadang anak-anak bersuara rame-rame itu kadang-kadang, tapi nggak ada orangnya. Sosok laki-laki. Kenapa? Itu suara apa sih tuh? Fris?